Baik, selamat siang teman-teman. Oke, hari ini kita akan memulai sesi diskusi kita ya tentang metafisika. Dan tema kita hari ini itu adalah seseorang yang namanya Plotinos ya. Kemarin teman-teman sudah bertemu dengan Aristoteles ya kalau nggak salah ya, dengan idenya mengenai heliomorfisme. Nah, Plotinos ini agak beda zaman dikit dengan para filosof kita kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin tuh hidup dalam tradisi Yunani kuno, maka Plotinos ini sudah masuk ke dalam periode Romawi begitu ya. Nah, ini gambarannya ya tentang bagaimana Plotinos itu pemikirannya seperti apa. Dia itu akan banyak punya jejak ya dari para pendahulunya. Nanti kita bisa menyebut Plotinos itu adalah seorang yang sangat mengagumi Plato. Kemarin sudah bahas sedikit tentang Plato ya. Nah, lalu nanti alirannya dia akan disebut sebagai aliran filsafat yang namanya itu Neoplatonisme atau Platonis baru begitu ya, Plato baru begitu. Nah, jejaknya Plotinos ini penting. Kenapa penting? Karena dari filsafat Yunani yang ngomong soal arke, ngomong soal realitas, kemudian nanti setelah zaman Yunani kuno, kita akan banyak ngomong soal realitas yang ilahi, yang sifatnya itu ketuhanan begitu ya. Maka Plotinos ini sering dianggap sebagai jembatannya. Dia menjembatani antara filsafat Yunani yang mencari arke ya, mencari bentuk, mencari kosmos gitu ya, keteraturan, dengan filsafat abad pertengahan yang nanti akan berfokus pada masalah-masalah yang terkait dengan ketuhanan. Nah, ini orang tokoh kunci begitu ya yang menjadi penengahnya. Yang nanti kita akan bisa melihat dari jejak pemikirannya dia, meskipun nggak persis sama dengan apa yang dipikirkan dalam konteks ketuhanan, tetapi dari dialah beberapa ajaran tentang ketuhanan itu nanti akan mendapatkan dasar yang semakin kuat, gitu ya. Nah, idenya Plotinos itu terkait dengan realitas, sangat terkait dengan beberapa istilah ya. Istilah yang pertama itu adalah yang satu, nanti sering diterjemahkan juga sebagai yang esa, begitu ya. Yang esa ini menggambarkan realitas yang besar, begitu, yang meliputi segala sesuatu, yang dari sanalah semuanya bersumber, begitu ya. Lalu yang kedua adalah intelek. Intelek ini akan sangat terkait dengan apa yang kemarin teman-teman pelajari dalam Plato ya, terkait dengan ide-ide. Lalu jiwa. Jiwa itu mirip dengan ya seperti katanya Plato ya, yang menggerakkan banyak hal, yang menjadi kunci bagi banyaknya perubahan di dunia ini. Oke, pengantar dulu. Plotinos itu hidup sekitar 1 abad setelah Aristoteles kemarin, jadi usianya agak jauh ya jaraknya ya dengan Aristoteles. Dia lahir di Mesir, tetapi tinggalnya di Romawi. Nah, situasi kota Romawi dan Yunani pada waktu itu ramai dengan banyak pemikiran. Jadi kita bisa menggambarkan filsafat Yunani kuno itu semenjak Aristoteles masih berkembang lagi, dan di situ nanti ada sekolah-sekolah yang macam-macam. Jadi ada sekolahnya Plato, Akademia ya, itu masih ada. Kemudian ada sekolahnya Aristoteles, namanya Lyceum, itu juga masih ada. Kemudian ada tokoh lain yang juga punya sekolah lain, misalkan Epikuros ya dengan Epikureanisme. Kemudian nanti ada para sinik, lalu aliran yang lain itu misalkan Stoikisme. Stoikisme itu yang terkenal ya sekarang ya, sekolah Stoik. Nah, karena dia tumbuh di suatu kota yang di situ ada banyak pemikiran yang berkembang, ada banyak ide, banyak aliran pemikiran begitu ya. Nah, kita akan bisa melihat bahwa nanti ide-idenya si Plotinos ini akan dipengaruhi oleh banyak pemikiran itu. Kita akan lihat nanti apa saja begitu ya. Nah, dia sendiri itu adalah murid dari Ammonius Saccas, nama gurunya. Nah, Ammonius Saccas ini adalah seorang muridnya Plato, bukan murid langsung, tetapi kurang lebih nanti dia akan punya pandangan tersendiri ya mengenai Plato ya, yang nanti akan khas. Kalau kita nanti belajar tentang Plato sedikit ya, nanti kita akan ketemu dengan Plato sedikit, maka pandangan-pandangan tentang Plato yang sekarang kebanyakan itu dari garisnya dia, garisnya Plotinos, garisnya Ammonius Saccas ini. Jadi dari penafsirannya mereka. Lalu nanti dia juga
diberikan label sebagai filosof mistik gitu ya. Kenapa disebut sebagai filosof mistik? Karena katanya dalam filsafatnya Plotinus, terutama metafisikanya nanti, itu akan ada banyak andaian-andaian yang bisa kita maknai sebagai ini mistisisme gitu ya, sesuatu yang mistik, sesuatu yang nggak bisa dicerna dengan panca indera begitu, sehingga sifatnya mistis. Begitu. Tetapi nanti ada banyak ahli yang kemudian juga mencoba untuk melihat dengan cara yang lain. Misalkan kalau pengertian mistik itu adalah sesuatu yang irasional, maka sebenarnya enggak, karena sifatnya filsafatnya Platonis itu tetap berusaha mencari dalam kerangka rasional gitu ya. Tetapi kalau misalkan ini terkait dengan bahwa ini adalah sesuatu yang hasil dari permenungan akal budi yang melampaui kemampuan indrawi, ya iya gitu ya. Ini bisa dikatakan punya sifat itu. Nah, dia itu menggabungkan banyak pemikiran karena tadi ya dicap sebagai eklektik begitu ya. Eklektik itu istilah untuk orang yang suka gabung-gabungin. Kalau kamu itu seorang wibu, kemudian temanmu itu juga seorang K-popers begitu ya. Lalu kamu menggabungkan gaya wibu sama K-popers. Lalu kamu juga kebetulan juga senang dengan musik campur sari misalkan. Nah, maka digabungkan itu. Nah, itu namanya eklektik ya. Penggabungan itu namanya eklektik. Nah, dia berusaha untuk membuat sintesis atas pemikiran filosofis pada masanya, yang pada waktu itu terutama dari tiga pemikiran, yaitu Plato, Aristoteles, dan para Stoik. Lalu dia juga sepertinya, para ahli menduga, juga dipengaruhi oleh pemikiran filsafat timur, yang pada waktu itu di Persia juga ada orang-orang yang mulai untuk ngomong soal filsafat timur ini. Inspirasi utamanya itu adalah Plato, lalu nanti salah satu karyanya yang paling terkenal, judulnya itu Enneades ya. Tapi Enneades ini tidak diterbitkan oleh dia sendiri, ini adalah hasil dari tulisan yang dikumpulkan oleh muridnya. Namanya muridnya itu Porphyrios ya. Porphyrios. Oke, ini kata-kata yang salah satu yang membuka buku Enneades tadi ya. Dia mengakui bahwa ide-idenya dia itu berangkat dari ide-ide Plato terutama, atau Platon. Lalu kita akan dari sini akan tahu bahwa gaya bahasanya si Plotinus ini adalah gaya bahasa yang agak puitis begitu. Kalau Plato itu dialog yang direct, santai begitu, maka si Plotinus ini gayanya menulis itu adalah dengan bentuk tulisan yang kayaknya agak indah gitu ya, agak puitis, estetis gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke Plotinus, mari kita mulai dulu dengan kita belajar mengenai sedikit tentang inspirasinya Plotinus ya, yaitu dari pemikirannya Plato atau Platon. Baik, ini gambaran tentang cerita yang seringkali diceritakan dalam pemikirannya Plato ya. Sebutan ceritanya ini tentang alegori gua. Nah, alegori gua itu menggambarkan tentang tahanan-tahanan yang dimasukkan dalam sebuah gua. Semenjak mereka hidup, mereka tinggalnya di situ. Lalu kemudian di gua itu ada orang yang memainkan semacam benda-benda yang jadi bayang-bayang gitu ya. Lalu ada api di situ. Nah, para penghuni gua ini menghadap ke tembok begitu ya. Lalu kemudian dia hanya melihat ada bayang-bayang yang seperti wayang itu ya. Itu yang bergerak di situ gitu ya. Lalu kemudian itu terus-menerus digerakkan oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, kalau dia sepanjang hidupnya ada di situ, maka orang-orang ini akan mengira bahwa wayang itu adalah realitas. Ya, wayang itu adalah realitas. Nah, padahal wayang itu kan cuma bayang-bayang gitu ya. Dia cuma sesuatu yang dibuat orang begitu ya. Lalu kemudian dia juga bukan sungguh-sungguh ada, tetapi dia hanya buatan begitu ya. Hanya merupakan imitasi dari realitas. Kalau ada kuda pun kudanya merupakan imitasi begitu ya. Nah, menurut Plato, pengetahuan pada umumnya,
pengetahuannya manusia itu seringkali seperti ini. Dia ada di dalam keadaan di mana dia itu terjebak di gua itu. Dia mengira bahwa semua yang dia lihat itu adalah realitas, padahal bukan. Ini menggambarkan bahwa ada realitas yang lebih sejati daripada apa yang selama ini kita percaya sebagai realitas. Oke ya. Nah, gambarannya kemudian suatu ketika itu ada seorang manusia gua yang lepas dari situ. Kemudian dia menemukan ada cahaya yang sangat menyilaukan. Dia mengikuti sumber cahaya itu. Lalu dia keluar dari gua itu. Karena terbiasa di gua yang gelap, maka kira-kira pertama kali kalau kamu dari kegelapan kemudian menuju ke tempat yang terang itu rasanya gimana? Sejuk, Pak. Sempit loh, Pak. Panas di sana pasti. Oke, kalau guanya lembab mungkin malah sebaliknya gitu ya. Tapi kira-kira apa yang kamu rasakan ketika di dalam gua yang gelap gitu ya? Silau gitu ya. Nah, sama seperti yang dialami oleh tahanan yang kabur itu tadi ya. Dia mengalami silau dan menyakitkan untuk melihat cahaya. Ini menyakitkan pertama-tamanya. Ini silau, ini sakit gitu ya. Ini enggak nyaman begitu. Tetapi begitu dia menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya, keadaan di sekitarnya, dia itu melihat keindahan yang luar biasa dari dunia. Dari yang dulunya itu dia cuma lihat bayang-bayang terus, sekarang dia melihat realitas, melihat kekayaan dunia yang luar biasa, dan dia merasakan keindahannya itu. Nah, ini gambaran untuk orang-orang yang kalau katanya Plato itu ya tercerahkan oleh akal budinya gitu ya. Dia bisa keluar dari gua itu lalu kemudian melihat keindahan realitas yang sesungguhnya itu. Lalu kemudian karena dia teringat dengan teman-temannya di gua tadi, nah dia bermaksud untuk membebaskan dan mengajak teman-temannya untuk keluar bersama dari gua itu. Lalu ketika dia masuk, kemudian menceritakan apa yang dia jumpai di atas sana, ternyata yang terjadi adalah dia justru diejek, dia justru dihina, dia justru diremehkan oleh teman-temannya. Dikiranya tahanan ini sedang halu gitu ya. Kamu ngomong apa sih? Ini loh realitas tuh kayak gini. Tuh ya. Yang itu apa itu? Saya nggak percaya. Nggak ada yang percaya pada dia. Nah, ini juga gambaran untuk orang-orang yang mencerahkan. Kadang-kadang orang-orang yang mencerahkan itu justru mendapatkan tadi penolakan-penolakan. Tuh ya. Nah, nanti alegori gua ini akan dihubungkan dengan apa yang dikatakan Plato sebagai dunia indrawi dan satu lagi dunia apa? Yang kemarin dimunculkan oleh Pak Kristo? Rasio atau disebutnya? Ide-ide. Oke ya, dunia indrawi dan ide-ide. Ini gambarannya teman-teman. Nah, menurut Plato, pengetahuan yang indrawi itu sifatnya berubah-ubah. Ya kan? Sifatnya berubah-ubah. Dan seringkali itu menipu. Perubahan-perubahan itu jadi menipu. Membuat kita nggak bisa mengenali apa yang ada di balik perubahan-perubahan itu. Maka, menurut Plato, ada pengetahuan yang lebih mendasar daripada pengetahuan indrawi. Apa itu? Tentang ide-ide. Plato meyakini bahwa yang penting itu bukan penampakan-penampakannya, tetapi ide-ide atas realitas. Nah, gambarannya, kalau kita mengikuti tafsirannya Plotinos ya, jadi dunia indrawi itu adalah dunia yang nggak pasti, nggak jelas begitu ya. Dunia indrawi itu berubah-ubah, sementara dunia ide itu adalah tempatnya ya kesempurnaan. Dunia indrawi itu bisa kita akses dengan penglihatan, dengan indera kita, dengan telinga kita. Tetapi dunia ide itu adalah dunia yang sifatnya intelligible. Bukan sesuatu yang terlihat, tetapi dia adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan, bisa kita capai ketika kita berpikir. Oke, maka ada dunia indrawi, ada dunia ide. Tempat kita berpikir. Oke?
Nah, ini adalah pandangan Plato yang nanti akan menginspirasi si Plotinus. Tentang dunia indrawi dan dunia ide ini, apakah ada pertanyaan dulu? Jadi gambarannya begini teman-teman. Kita itu kan kenal ada banyak kuda gitu ya. Ada kuda Andalusia, ada kuda apa lagi ya. Kudanya yang dipakai di alun-alun itu, dan seterusnya gitu ya. Tetapi, kita tahu bahwa di balik kuda itu, ada ide tentang kuda. Yang bisa membuat kita mengenali kuda-kuda yang berlainan itu. Nah, ide ini yang kemudian menurut Plato justru merupakan pengetahuan yang harusnya kita kejar, yang harusnya kita cari secara mendasar. Ya. Jadi apa yang ide-ide inilah apa yang nanti harus kita kejar. Kalau dalam tafsirannya Plotinus, ini adalah dunia ide. Bahkan nanti tafsirannya lebih ekstrim lagi ya. Dunia ide itu digambarkan tempat di mana ada semua yang sempurna. Di sana ada manusia yang sempurna, di sana ada kuda yang sempurna, kursi yang sempurna, yang di mana dunia indrawi itu hanyalah cerminan dari dunia ide. Oke? Dari sini ada pertanyaan dulu. Nanti ide ini akan ditafsirkan secara agak lain oleh Aristoteles. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang, masih ingat hilemorfisme itu apa? Nggak ingat ya? Kalau segala sesuatu itu memang terdiri dari materi sama materi sama forma. Oke ya. Nah, Aristoteles ini muridnya Plato, tapi dia nggak setuju dengan Plato. Gitu ya. Menurut dia, Plato terlalu naif untuk mengatakan bahwa sumbernya itu semuanya itu dari ide-ide itu tadi. Gitu ya. Menurut Aristoteles sebaliknya, ide itu hanyalah forma. Dari mana? Dari pengalaman-pengalaman yang kita alami ya, pengalaman-pengalaman yang kita jalani. Kita kemudian mengenali sesuatu, kemudian membentuk forma. Forma itu form ya, bentuk yang ada di kepala kita. Jadi dari kita mengenali kursi, mengenali kuda, mengenali manusia, kita kemudian membentuk suatu ide tentang kursi. Bentuknya adalah apa? Forma. Kita mengenali bentuknya kursi. Kita mengenali bentuknya itu dari kesan-kesan indrawi. Maka segala sesuatu selain dia punya materi, ini materi ya, tapi juga dia punya forma. Nah, forma itu yang bisa kita kenali secara intelligible. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini nanti dua-duanya akan mempengaruhi Plotinus. Kalau nggak ada, saya akan naik lagi ke zaman berikutnya, di mana ada para pemikir stoikisme. Nah, para stoikis itu akan sangat terkenal dengan kata yang disebut sebagai logos. Stoikisme itu percaya bahwa realitas kita itu tunggal, dan logos ini adalah yang meliputi seluruh realitas. Dalam diri kita ada logos. Dalam benda-benda di sekitar kita ada logos. Dalam kejadian-kejadian di dunia ini, semuanya itu ada logos. Oke? Arti kata logos itu apa? Logos itu artinya mirip dengan akal budi, rasio, dan penjelasan. Hubungannya apa ya dengan akal budi, rasio, dan penjelasan? Mari kita lihat bahwa dunia kita itu ada kosmos ya, tatanan-tatanannya. Nah, bagaimana mungkin tatanan-tatanan itu ada kalau nggak ada suatu logos ini yang menentukan tatanan ini? Cara mikirnya gitu. Nah, manusia itu adalah percikan dari, atau jiwanya manusia itu adalah percikan dari logos ini. Logos itu digambarkan seperti api gitu ya. Sifatnya seperti api,
lalu kita semua itu adalah pancaran, percikan dari api-api logos ini. Semuanya material. Logos itu material. Lalu nanti kalau kita lihat di abad pertengahan ya teman-teman ya, di tradisi Kristiani, kita akan melihat kata logos ini disamakan mungkin sangat mirip dengan apa yang teman-teman pahami sebagai Roh Kudus gitu ya. Kalau dalam bahasa yang teologis. Tetapi waktu itu belum ada konsep ketuhanan yang seperti itu gitu ya. Maka bahasanya para tokoh Stoik ini adalah logos itu. Nanti kita bisa mengenali logos ini melalui akal juga. Itu membuat kita bisa mengenali hukum-hukum alam. Hukum-hukum alam itu adalah pengetahuan kita atas cara kerja logos. Oke, jadi dunia kita satu, semuanya itu adalah bagian dari logos. Semuanya itu adalah pancaran dari logos. Oke, dari 3 metafisika ini, mari kita pahami bahwa ini semua adalah proses perkembangan ya, yang saya rasa kompleks juga ya, cukup kompleks. Ada satu pemikiran, kemudian pemikiran lain, menuju ke pemikiran berikutnya. Masing-masing itu tidak saling sepakat satu sama lain. Nah, Plotinus mencoba untuk menyatukan pemikiran-pemikiran dari Plato, Aristoteles, dan para Stoik ini. Nanti, metafisika Plotinus itu akan disebut berpusat pada yang satu. Atau The One. Nah, The One itu juga disebut sebagai yang baik. Kenapa disebut sebagai yang baik? Karena The One ini adalah satu kesatuan yang juga merupakan kesempurnaan. Oke, dalam The One itu ada kesempurnaan. Yang satu ini adalah sesuatu di luar kategori ada. Nah, ini mungkin perlu kita jelaskan dulu ya. Plotinus meyakini kayak gini teman-teman. Kalau ada roti itu dibikin dari siapa? Dari apa? Tepung, gitu ya. Yang bikin siapa? Manusia. Manusia dan roti beda nggak? Beda. Nah, menurutnya Plotinus juga sama seperti itu. Ada itu seperti roti tadi ya, produk. Nah, harusnya ketika ada produk itu terpisah dari yang membuatnya, yang menyusunnya. Nah, The One, yang satu ini, dengan demikian tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari being atau ada. Yang satu ini harus melampaui ada, harus melebihi dan mengatasi ada. Nah, nanti ini yang akan kemudian memperkuat ya ide tentang Tuhan. Tapi waktu itu Plotinus belum ngomong soal Tuhan ya. Dia hanya ngomong soal istilahnya adalah Tohen ini. Tohen bukan Tuhan ya. Beda ya. Tohen ini ya yang satu gitu ya. Tohen itu bahasa Yunani artinya yang satu. Nah, dia mengatasi keberadaan karena dialah yang memungkinkan segala sesuatu yang ada. Karena dia melampaui keberadaan, yang ada ini, yang satu ini tidak bisa dibicarakan, tidak bisa dipikirkan, dan tidak bisa diidentifikasikan. Sesuatu yang nggak terjangkau oleh akal budi. Atau bukan akal budi, oleh pikiran manusia. Apalagi oleh indranya manusia. Sifatnya intelligible. Oke. Dan persis apa yang andaian tentang yang satu ini berasal dari andaian-andaian yang sudah kemarin dibicarakan dalam Aristoteles ya. Ini terkait dengan kausa. Dia disebut menjadi penyebaban yang pertama. Yang terpisah dari realitas itu sendiri. Dia melampaui realitas. Tapi sekaligus, nah ini yang nanti agak complicated ya dalam filsafatnya Plotinus ya. Sekaligus, harusnya kalau dia itu meliputi segala sesuatu,
memungkinkan yang ada, maka yang ada itu pun juga merupakan bagian dari dirinya. Jadi gambarannya, yang satu ini lebih luas dari yang ada. Dan yang ada itu produknya yang satu, yang juga menjadi bagian dari dirinya. Yang satu, karena nggak bisa dijangkau akal budi, pikiran manusia itu kan terbatas banget gitu ya. Usia kita terbatas, yang pengalaman kita juga terbatas, yang bisa kita akses di dunia ini juga terbatas. Maka kita nggak mungkin bisa menjangkau yang satu ini, yang dia tanpa batas ini. Nah, yang satu ini bahkan melampaui dunia ide tadi, yang disebut oleh Plato sebagai dunia tertinggi. Gitu ya. Dia melampaui ide-ide. Dia bahkan yang memungkinkan munculnya ide-ide itu. Oke, realitas bergerak menurun dari the one, lalu kemudian nanti juga akan menaik menuju pada the one lagi. Jadi dunia ini dengan segala isinya itu bergerak dari the one yang satu tadi, lalu kemudian berproses turun sampai ke realitas material. Kemudian nanti dari realitas material ini bisa naik lagi menuju pada the one. Segala sesuatu mengalir dari yang satu tanpa mengurangi kesempurnaannya. Tadi dia ya, the one, yang satu disebut sekaligus sebagai yang baik gitu ya. Proses pengaliran semacam ini nanti akan ada beberapa pendapat ya. Ada yang menyebut ini sebagai emanasi. Emanasi itu pancaran, penyinaran. Tapi ada yang nggak setuju dengan pendapat mengenai emanasi ini. Karena di teksnya nggak ada kata emanasi begitu ya. Yang lebih tepat adalah proses dari realitas atau prodos. Saya memberikan gambaran itu ya, sungai yang mengalir itu ya, itu sebagai gambaran bagaimana the one itu ibarat seperti mata air yang nggak ada habisnya. Jadi mata air di gunung itu kan kadang-kadang seolah-olah nggak terbatas gitu kan. Lalu dari mata air itu keluarlah dan mengalirlah sungai-sungai itu. Sungai-sungai itu digambarkan sebagai realitas yang memungkinkan kehidupan dan lain-lain. Kalau kita pakai ide emanasi, maka dia seperti matahari yang seperti menjadi sumber energi bagi banyak hal, menjadi cahaya yang memungkinkan segala sesuatu ada, segala sesuatu menampak pada kita. Oke. Nah, gambarannya, prosesnya seperti ini. Perhatikan karena ada istilah-istilah ya. Dari yang satu, tadi ya, yang satu tadi, yang adikodrati tadi, muncul apa yang disebut sebagai nous. Nous ini sering diterjemahkan sebagai intelek dalam bahasa Inggris, tetapi ada juga yang menerjemahkan sebagai roh. Kalau kita pakai tradisi Kristiani, maka mungkin kata roh lebih gampang gitu ya untuk menggambarkan itu. Tetapi maunya Plotinos, nous itu mirip kayak logos tadi. Mirip kayak ide-ide tadi. Di situ terkandung hukum-hukum alam semesta. Tuh ya. Di situ terkandung segala macam prinsip-prinsip duniawi. Tetapi belum yang fisik. Itu hanya prinsip-prinsipnya saja. Tuh ya, terkait dengan pikiran-pikirannya. Nah, aktivitasnya nous itu apa? Aktivitasnya nous itu adalah memikirkan dirinya sendiri. Gambarannya seperti ini teman-teman. Teman-teman pernah belajar matematika ya? Matematika itu kan kita bisa melihat ada banyak rumus gitu kan. Tapi rumusan-rumusan itu baru akan berguna ketika apa? Ketika kita tempelkan dalam ukuran-ukuran dalam benda-benda. Ya kan? Ketika kita tempelkan, oh ini ukurannya 50 cm kali 10 cm atau 15 cm begitu kan. Nah, nous itu ibaratnya seperti matematika tadi. Dia intelligible, tetapi prinsip-prinsip itulah yang memungkinkan segala sesuatu muncul. Oke. Nanti
kita bisa menyejarkan nous ini dengan ide-idenya Plato. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, karena ini mulai rumit ya, silakan. Ya. Ini di Indonesia tuh punya konsep suwung. Punya Kekosongan. Kekosongan, oke. Iya, konsep suwung. Suwung ya? Iya. Ya, oke. Lalu kemudian apakah Dewan itu milik Politos sama dengan konsep suwung atau kekosongan yang tidak dapat digambarkan dengan yang ada di Indonesia? Atau dia memandang mereka itu dua yang berbeda? Oke. Sebenarnya Plotinos itu justru nggak membahas tentang kekosongan sama sekali, gitu ya. Tetapi gambarannya ini lebih ke sesuatu yang nggak bisa dijangkau oleh apapun fakultas dari akal budi kita, gitu ya. Kita nggak bisa menjangkau itu. Nah, nanti kalau kita bicara soal kekosongan gitu ya, kekosongan, ketiadaan begitu, itu ada beberapa tokoh yang membahas tentang itu, misalkan Anaxagoras gitu ya. Tetapi kalau dari Plotinus sendiri, dia menggambarkan ini sebagai sesuatu yang nggak terdefinisikan, benar-benar nggak bisa kita ini ya, kecuali kita sebut sebagai the one aja. Oke ya, tentu kamu boleh mengkritik juga gitu ya, bahwa ini berarti kan Plotinus itu bikin sesuatu yang benar-benar nggak terpahami gitu kan. Tapi ya dia mencoba untuk menjelaskan tentang asal-muasalnya segala sesuatu, yang harusnya berasal dari sesuatu yang melampaui realitas. Apa itu? The One. Tuh ya. Dan The One ini nanti akan segera disambut dengan hangat oleh para filosof-filosof yang punya nuansa keagamaan tertentu. Dalam Islam pun nanti kita akan ketemu dengan tokoh seperti Al-Farabi gitu misalkan ya, yang menggambarkan yang melampaui itu ya Tuhan begitu. Dan nanti ketemu dengan tokoh-tokoh Romawi berikutnya dengan tradisi Kristianitas yang nanti juga akan bisa memberikan penjelasan tentang Tuhan melalui filsafat, melalui garis yang mirip dengan Plotinus, beda tapi mirip dengan Plotinus. Gitu ya, jadi ini misterius betul gitu ya, sesuatu yang benar-benar nggak bisa kita definisikan. Nah, kalau intelek itu di bawahnya yang satu. Dia merupakan sesuatu yang diturunkan dari yang satu. Nanti kita akan melihat klaim-klaimnya tradisi-tradisi itu akan selalu mengklaim ini sebagai sesuatu yang mengafirmasi ide tentang Tuhan. Tapi Plotinus sendiri nggak pernah berkata tentang Tuhan itu tadi. Bahasanya dia ya the one tadi, sebagai yang nggak terdefinisikan, sebagai yang nggak terjangkau oleh akal. Oke, lanjut ya. Lalu kemudian dari intelek tadi, dari nous tadi, turun lagi untuk menjadi psike atau jiwa. Psike terdiri dari dua bagian. Yang pertama disebut sebagai jiwa dunia. Jiwa dunia itu adalah yang meliputi harmoninya alam semesta, yang melahirkan keseimbangan dalam alam semesta, prinsip keadilan di alam semesta, itu adalah jiwa dunia. Dan yang kedua itu adalah jiwa individu. Jiwa individu itu yang melekat pada materi. Ingat, prinsip jiwa dalam Yunani kuno itu artinya adalah penggerak. Maka prinsip jiwa dunia itu ya dia yang mengharmoniskan, kalau jiwa individu itu yang menyatu dengan materi. Oke, kalau kita ngomong soal jiwa dalam konteks Yunani kuno itu teman-teman bisa belajar soal ini ya. Ini bukan seperti arwah gitu, enggak. Tetapi jiwanya Yunani kuno itu lebih ke ini ya, sesuatu yang menggerakkan kita. Nanti Plato misalkan, ini teman-teman yang baru ya, Plato misalkan itu akan membagi jiwa itu menjadi nafsu-nafsu atau epitomea. Lalu akal budi itu adalah bagian dari jiwa juga. Jadi kita kan digerakkan juga oleh nafsu-nafsu, digerakkan oleh akal budi,
digerakkan oleh semangat juga misalkan. Nah, jiwa itu lebih ke situ. Bukan ke sesuatu yang mistis, sesuatu yang kayak arwah gitu, enggak. Tapi jiwa itu adalah sesuatu dalam diri kita yang menggerakkan kita, kalau kita ngomong soal manusia. Nah, baginya si Plotinus, dunia itu juga berjiwa. Oke. Nah, ini nanti akan sangat menarik ya, karena sekarang itu ada banyak kajian-kajian yang unik mengenai dunia, terkait dengan mungkin teman-teman pernah mendengar kata Gaia misalkan, bahwa bumi itu ternyata punya ciri-ciri yang mirip dengan kehidupan gitu ya. Nah, itu gambaran tentang jiwanya dunia. Dia yang menggerakkan dunia. Kalau intelek tadi masih berupa prinsip-prinsip, masih berupa sesuatu yang intelligible begitu, maka ini ya masih intelligible, tapi dia yang menggerakkan. Kemudian dari persatuan jiwa dan materi ini lahirlah jagat raya. Jadi dunia itu lahirnya melalui proses di mana the one tadi turun menjadi apa teman-teman? Setelah the one apa tadi? Nous atau intelek. Lalu dari nous atau intelek turun lagi menjadi jiwa-jiwa, yang nanti jiwa-jiwa ini bersatu dengan materi, membentuk jagat raya. Oke. Kalau Plato tadi, puncaknya adalah ide-ide, yang itu ada di ruang intelek tadi ya, di ranah intelek. Maka menurut Plotinus, harusnya ada yang lebih tinggi daripada ide-ide. Apa itu? Ya, yang melahirkan ide-ide itu. Apa itu? The One. Itu ya. Soal hilemorfis, itu ada di bagian terakhir tadi. Persatuan antara jiwa dan materi. Soal tadi ya, jiwa dan materi tadi ada di bagian terakhir itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan, nggak perlu malu-malu, nggak perlu takut-takut. Mau sharing, Anda boleh nggak setuju, silakan disampaikan dengan kesetujuan Anda, silakan disampaikan ya. Pandangannya Plotinus ya, kamu boleh mengkritik itu. Kemudian next, materi sebagai bagian terjauh dari proses tadi, proses realitas tadi, proses emanasi tadi, yang dari yang satu tadi, maka dianggap sebagai penciptaan yang kurang sempurna. Paling jauh dari kesempurnaan. Paling buruk dan menjadi sumber bagi kejahatan. Karena dia jauh dari materi tadi. Nah, ini mirip dengan kalau kita ngomong soal realitas material ya. Itu penuh dengan kecacatan, penuh dengan keburukan, penuh dengan kegelapan gitu katanya. Tetapi beda dengan realitas yang intelligible, pikiran gitu ya. Dalam pikiran itu kita punya pengharapan akan suatu kesempurnaan. Ya kan? Kita meyakini sesuatu, kita didorong oleh hasrat juga, yang harapannya juga terpenuhi secara sempurna. Tetapi ketika kita berjumpa dengan realitas material, ternyata dari pengalaman nggak gitu. Nggak bisa sesempurna apa yang kita bayangkan, yang intelligible. Nah, Plotinus menyebut ini sebagai unsur kegelapan. Dunia material itu tempatnya kejahatan, tempatnya yang buruk-buruk, karena dia yang paling jauh dari kesempurnaan. Tapi Plotinus juga melihat bahwa ini nggak sepenuhnya buruk. Beda dengan orang-orang yang menganggap bahwa oh ya dunia itu sepenuhnya jahat gitu. Enggak. Tapi ya ini adalah tempat bagi ketidaksempurnaan. Karena tadi the one yang sempurna tadi sudah turun berapa kali sebelum sampai ke dunia yang indrawi, yang material. Yang satu sebenarnya adalah asal sekaligus tujuan. Nah, nanti harapannya manusia itu bisa menuju pada yang satu. Oke. Melalui apa? Nanti kita akan lihat. Bagaimana caranya manusia yang material ini sekaligus berjiwa ini bisa mengarahkan dirinya untuk menuju yang satu. Nah,
kita bisa melihat praktik yang diusulkan oleh Plotinus itu adalah praktik yang sangat mirip dengan cara-cara cara-cara yang dilakukan oleh para praktisi spiritual dari timur. Ini aktivitas yang mirip dengan apa yang disebut sebagai kontemplasi, begitu ya. Nah, gerak untuk menuju ke yang satu tadi disebut sebagai henosis. Kalau saya ingin mencapai yang satu, artinya mencapai apa, teman-teman? Kesempurnaan, menuju pada yang sempurna tadi. Nah, kita harus punya sesuatu yang harus dilakukan. Gerak yang satu hanya dapat dilaksanakan berkat adanya cinta atau hasrat atau eros dalam bahasa ini. Kamu nggak mungkin bisa mencapai yang satu kalau nggak punya hasrat untuk menuju ke sana. Gerak menuju yang satu ini nanti juga akan sangat terkait dengan katarsis. Katarsis artinya pemurnian. Nah, dalam tradisi-tradisi agama kuno, di Yunani kuno, sebenarnya upaya-upaya katarsis ini sudah dilakukan juga. Atau sudah ada jejaknya begitu ya. Misalkan, Pythagoras, tokoh matematikawan yang terkenal itu, dia juga seorang filosof gitu kan. Lalu salah satu hal yang dia lakukan ya, dia itu mencoba untuk bisa hidup dengan mencapai keadaan yang baik dengan cara apa? Dengan cara dia tidak makan daging misalkan. Dia tidak makan makanan tertentu, berpantang gitu ya. Itu untuk apa? Untuk memurnikan jiwa. Nah, ada 3 cara untuk memurnikan jiwa. Cara yang pertama itu adalah berkesenian. Di sini ada yang suka musik? Main musik? Suka musik mungkin? Ada ya, suka musik. Ada yang suka menggambar? Melukis? Nggak ada? Kalau yang suka apa lagi ya? Seni apa lagi? Teater mungkin? Atau film? Teater, ada yang suka teater ya? Oke, bagus ini. Film? Oke, teman-teman ada nggak yang pernah datang ke suatu konser musik yang paling bagus gitu misalnya? Atau datang ke pameran lukisan misalnya? Atau ada yang pernah naik gunung misalnya? Ada yang suka naik gunung? Pernah ya? Nah, apa yang kamu rasakan ketika melihat hal-hal yang indah tadi? Intuisinya sejuk gitu, hatinya enak gitu. Oke. Intuisi, secara intuisi, nggak tahu rahasianya gimana. Secara intuisi itu rasanya sejuk, happy, jernih gitu ya. Nanti kalau kamu melihat gambar-gambar yang yang punya makna, itu akan semakin, ketika kamu bisa menangkap maknanya gitu ya, itu akan semakin, oh iya ya, ternyata dari gambar ini ada sesuatu di baliknya. Bukan sekedar gambar yang bisa dilihat gitu ya, tapi ada maksudnya nih gambarnya. Oke. Maka salah satu cara untuk memurnikan itu adalah kita mengenali aktivitas akal budi kita dalam kesenian. Teman-teman ada yang pernah mendengar puisi? Pernah ya? Puisi yang penuh dengan ini, metafor? Pernah ya? Kadang-kadang susah nggak untuk memahami puisi itu? Susah. Nah, kata-katanya kayak gitu, fisiknya kayak gitu, tetapi maknanya belum tentu kayak gitu. Nah, pengalaman pemaknaan terhadap seni ini menunjukkan bahwa apa yang kita indrai, yang kita lihat, yang kita dengar, itu hanyalah permukaan. Di balik itu, ada sesuatu yang lain. Apa itu? Makna. Nah, maka pengalaman akan keindahan kesenian ini ya, ini adalah sesuatu yang nantinya merupakan hal yang penting untuk langkah menuju pada pemurnian. Melalui kesenian, orang dibawa pada pengertian mendalam mengenai keindahan dan kebenaran yang mantap dan sejati. Dalam seni pun, kamu akan diajak untuk ketemu
dengan mungkin lagu yang enteng, yang vulgar, yang liriknya biasa saja, tapi kamu juga akan ketemu dengan lagu yang penuh makna. Lagu yang bisa membuat kamu itu tersentuh. Nah, dari situlah kita akan melihat pengalaman-pengalaman keindahan. Oke. Kedua itu adalah berfilsafat. Jadi menurutnya Plotinus, aktivitas berfilsafat seperti yang teman-teman lakukan hari ini begitu ya, itu adalah aktivitas yang bisa membawa pada pemurnian jiwa. Karena disitulah akal budi kita itu dilatih untuk dijernihkan, gitu ya, untuk mencapai pencerahan budi. Dan melalui pencerahan budi itulah kita bisa mengenal ide-ide di balik banyak penampakan ini. Kita bisa memaknai sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang nampak ini. Jadi, jalan kedua adalah berfilsafat. Jalan ketiga itu adalah kontemplasi dan askese. Kontemplasi itu sebenarnya adalah bagian dari berfilsafat, tapi kontemplasi itu lebih spesifik ya. Kontemplasi itu akan sangat terkait bagaimana seseorang memaknai dirinya di tengah semesta. Oke, mengenali dirinya di tengah semesta. Dan askese itu adalah latihan ya, oikosis. Latihan yang biasanya terkandung ditujukan untuk membuat orang bisa mengendalikan dirinya, self-mastering. Bentuknya apa? Berpuasa, berpantang, gitu ya. Hidup selibat itu katanya adalah aspek-aspek yang dikembangkan untuk tadi mengalami askese tadi, oikosis tadi. Melalui kontemplasi dan askese, orang semakin bisa melepaskan diri dari pengaruh dunia material. Nah, kita bisa melihat dari 3 praktik ini, masing-masing praktik itu sebenarnya mirip-mirip gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang timur. Misalkan praktik askese itu juga sudah ada di timur dalam bentuk tadi bagaimana orang-orang India itu juga sudah berpantang, berpuasa macam-macam gitu ya untuk bisa meraih hidup yang baik. Lalu dalam Buddhisme itu pencerahan akal budi itu dilakukan melalui kontemplasi tadi, melalui intuisi begitu ya. Nah, harapannya nanti dicapailah apa yang disebut sebagai ekstase atau penyatuan kembali dengan yang satu. Melalui katarsis, akhirnya orang dapat mengalami penyatuan dengan yang satu. Berdasarkan pengakuan Pospirios, si murid Plotinus, dia menulis ya bahwa dia menyaksikan gurunya si Plotinus itu sudah 4 kali mengalami ekstase. Nah, saya nggak tahu gitu ya, nggak ada keterangan lebih lanjut ciri-ciri orang yang ekstase itu seperti apa begitu ya. Tapi pengakuannya si Pospirios ini seperti itu. Ini gambaran tentang ekstase tadi ya. Kita harus percaya bahwa kita telah melihat ketika tiba-tiba jiwa dipenuhi dengan cahaya. Karena cahaya ini berasal darinya. Kita merujuk pada the one gitu ya. Dan identik dengannya. Inilah tujuan nyata bagi jiwa untuk menyentuh dan melihat cahaya ini sendiri. Dengan caranya sendiri. Ia tidak ingin melihatnya dengan cara lain. Yang ingin dilihatnya adalah cahaya yang dapat dilihatnya. Apa yang harus dilihatnya adalah cahaya yang menerangi dirinya. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Singkirkan semuanya. Jadi praktik-praktik tadi itu adalah praktik-praktik yang berusaha untuk menyingkirkan hal-hal yang sifatnya material sebenarnya. Supaya kita bisa berfokus pada realitas yang lebih intelligible tadi, yang tingkatannya berlapis-lapis tadi. Oke,
Dari sini, apakah ada diskusi? Kita tadi belajar, kita coba simpulkan dikit-dikit ya. Kita tadi belajar bagaimana Plotinos itu mengambil beberapa ide sebelumnya ya, dari Plato, dari Aristoteles, kemudian dari konsep logosnya Stoikisme. Lalu dari situ dia merumuskan sendiri gambaran metafisika yang dimulai dari the one sebagai sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, sebagai yang memungkinkan semua yang ada. Itu kenapa dia nggak boleh dimasukkan sebagai yang ada, dia melampaui yang ada, gitu ya. Lalu kemudian the one ini kemudian menurunkan nous atau intelek, gitu ya. Nous atau intelek. Nous atau intelek ini kemudian menurunkan lagi jiwa-jiwa. Ada dua jenis jiwa ya, yaitu jiwa dunia yang terkait dengan harmonis, keteraturan, kosmos, yang menjaga keteraturan itu. Kemudian ada jiwa yang menyatu dengan yang material, jiwa individu. Itu ya. Nah, gerak turun ini, andainya Plotinos, sebenarnya nggak hanya turun, tapi geraknya adalah bolak-balik. Itu ya. Dari yang material jiwa ini, kita bisa melakukan gerak naik untuk mengarahkan pada the one lagi. Caranya adalah dengan melakukan praktik-praktik hidup tertentu ya tadi ya. Ada 3 praktik tadi. Yang pertama itu adalah pengalaman keindahan melalui kesenian, berkesenian begitu. Lalu kemudian yang kedua itu adalah berfilsafat, memaksimalkan akal budi kita. Lalu yang ketiga itu adalah kontemplasi dan oikosis, askese gitu ya. Kita akan melatih praktik-praktik hidup yang sifatnya itu mati raga begitu ya. Mati raga itu ya berpantang, berpuasa, menghindari semua yang physically begitu. Untuk memaksimalkan yang sifatnya jiwani. Nah, pandangan Plotinos ini nantinya akan sangat berpengaruh pada pencarian-pencarian berikutnya terkait dengan sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang ilahi begitu ya, akan dihubungkan di situ. Nanti banyak ide-ide dalam filsafat Kristiani maupun filsafat Islam yang akan kurang lebih mengambil sedikit banyak inspirasi begitu ya dari pemikirannya Plotinos ini untuk menjelaskan mengenai realitas yang ilahi, yang adikodrati sebagai yang lebih tinggi, yang lebih mengatasi segala macam hal yang duniawi begitu ya. Oke, dari sini maka mari kita lanjutkan dengan diskusi. Iya, Pak. Silakan, Jason. Ya, selamat siang, Pak. Jadi ini pertanyaan saya itu tentang the one, Pak. Ya, the one menurut teori metafisikanya Plotinos itu the one itu dikenal dengan yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau. Bahkan akal budi kita sendiri pun ya sama seperti tadi itu tidak bisa menjangkau. Nah, memangnya the one ini tuh siapa, Pak? Dalam arti gimana ya, Pak? Saya tuh nggak mengenali the one ya, mungkin memang belum ranah kita dan juga memang mungkin akal budi kita itu belum cukup. Cuman kok the one ini kenapa disimpulkan itu tidak bisa dijangkau kita? Emang itu memang beneran ada atau memang cuman halusinasi atau intuisi saja, Pak? Dan juga the one ini setelah saya lihat dari mulai dari nggak tahu ini step keberapa, cuma yang dari pertengahan mengenai metafisika Plotinus berpusat pada yang satu sampai dengan pada yang akhir, mengapa saat kita ingin mengenali the one atau bersatu dengan yang baik itu, kita itu harus melakukan ya yang tadi itu pemurnian jiwa dan seolah-olah itu seperti bukan subjektif, indrawi. Memang the one itu memang untuk mendekati the one atau ya dekat dengan the one itu memang harus diperlukan indrawi yang kuat gitu, Pak. Kenapa kok tidak ada unsur-unsur rasionya yang dimana kita itu mengenal semua ini tuh berdasarkan rasio? Ya gitu, Pak. Bapak paham nggak ya, Pak? Oke, baik. Ya. Saya kurang lebih menangkap ya, Jason ya. Ya. Pertama tentang the one. Baik, mohon maaf teman-teman, nggak ada yang ya. Kita nggak bisa menjelaskan tentang the one ini secara sederhana begitu ya. Ya mungkin kalau mau menyederhanakan ya,
kita bisa menyamakan the one ini dengan konsep Tuhan gitu. Tapi Tuhan yang misterius gitu kan. Tuhan yang kita nggak bisa mengetahui dan menjangkau dengan akal budi. Karena dia nggak terbatas, dia yang nggak bisa kita tangkap sepenuhnya dengan akal budi. Itu ya. Yang bisa kita ketahui itu hanya mungkin jejak-jejaknya yang tipis-tipis saja begitu ya. Nah itu yang persoalannya di situ memang. Kita nggak bisa secara clear menjelaskan tentang the one. Itu masalahnya Plotinos. Yang pertama. Itu ya. Itu membuat nanti filsafatnya Plotinos tadi disebut sebagai apa? Mistisisme. Oh iya. Gitu ya. Dikenal sebagai mistisisme. Karena ada hal yang di sini pada akhirnya nggak terjelaskan secara dalam konteks penjelasan definisi begitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua itu cukup bagus tadi ya, terkait dengan bagaimana kita bisa menjangkau the one melalui praktik begitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi ya, yang diusulkan oleh Plotinos tadi itu kan ada 3 hal begitu. Yang pertama itu adalah berkesenian. Kalau kamu menggambar sesuatu, menggambar itu aktivitas fisik murni atau aktivitas jiwa? Bagi saya itu fisik ya. Oke, tentu saja ini ada fisiknya. Iya, iya. Ya, ya. Tapi yang lebih penting itu fisiknya atau jiwanya. Jiwanya juga. Oke ya, bagi seorang seniman yang memahami keindahan begitu ya, yang berlatih seni, dia yang pertama-tama itu bukan soal bagaimana melukisnya, yang teknis ini perlu dilatih memang, tapi yang utama itu adalah idenya. Apa yang keluar dari sesuatu yang intelligible ya, yang nggak nampak ini, yang nanti diwujudkan dalam bentuk gambar ini. Gambar itu adalah visualisasi dari ide-ide kita ya, jiwa kita. Nah itu gambarannya ya. Maka aktivitas berkesenian itu juga aktivitas yang benar ada fisiknya, tetapi juga sebenarnya ini terkait dengan jiwa, terkait dengan yang intelligible, terkait dengan hal-hal yang sifatnya nggak melulu fisik. Lalu berfilsafat, apalagi ini ya. Kalau berfilsafat itu teman-teman ngapain? Selama ini ya teman-teman kesannya teman-teman ketika berfilsafat itu ngapain? Oke, diajak berpikir. Nah, berpikir itu sesuatu yang fisik atau bukan? Bukan. Ya, untuk berpikir kita butuh makan gitu ya, karena kalau nggak makan nanti logikanya nggak jalan gitu kan. Tetapi minimal aktivitas berpikir itu sendiri adalah sesuatu yang nggak nampak, nggak material. Teman-teman di sini masing-masing mungkin memikirkan sesuatu gitu ya, tapi saya nggak tahu pikiran teman-teman itu apa di situ gitu ya. Mungkin ada yang mikir, ayo cepat pulang gitu, nggak tahu ya. Atau ada yang mikir di rumah ini mama masak apa gitu kan, atau mikir apa saya nggak tahu begitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa aktivitas pikiran itu adalah sesuatu yang ada. Dan ini mendasari banyak hal juga. Lalu yang ketiga, terkait dengan kontemplasi dan askese. Saya akan menyebut yang askese tadi ya. Askese itu, kalau teman-teman itu berpuasa dan berpantang, seringkali kan memang hanya dimaknai bahwa ini soal mengurangi makan gitu ya. Tetapi kan ada hal penting lain sebenarnya yang ingin dicapai. Apa itu? Untuk mempertajam aspek-aspek yang non-fisik kita. Untuk bisa menguasai diri kita. Dan penguasaan diri itu adalah terkait dengan aktivitas intelligible juga, aktivitas jiwa juga. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa perjalanan menuju ke yang satu itu yang dilatih apa? Yang dilatih adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu non-material, yang sifatnya itu lebih mengarah pada mengasah pikiran, mengasah jiwa. Ingat, jiwa tadi dalam konteks manusia ya, itu adalah bukan arwah, bukan roh halus gitu ya. Tetapi jiwa itu adalah sesuatu yang menggerakkan kita. Nanti Plato, kalau kita belajar dari Plotinos ya, menyebut ada 3 bagian jiwa yang utama ya, yang kita sebut ini sebagai yang penggerak utama. Yang pertama itu adalah nafsu-nafsu, hasrat. Dalam bahasa Yunani kuno disebut sebagai epitomea. Letaknya di perut ke bawah, bisa kita rasakan di perut ke bawah. Kalau teman-teman lapar, nah rasanya di situ. Gitu kan? Lalu kemudian bagian jiwa yang kedua itu adalah semangat. Semangat itu yang kita rasakan ketika saya pengen belajar nih. Saya pengen datang ke kelas untuk belajar dengan serius. Saya pengen melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang kemarin.
itu adalah semangat. Semangat itu letaknya di antara perut dan leher, di dada. Ketika kita sedang pengen melakukan sesuatu yang bersemangat, nah itu ya ada di dada kita, lalu kita menggebu-gebu di situ. Lalu bagian terakhir itu adalah logistikon atau akal. Akal budi itu letaknya di mana? Di bagian leher ke atas atau kepala. Nah, baginya Plotinus, salah satu aspek terpenting dari bagian-bagian jiwa ini adalah logistikon. Melalui inilah kebijaksanaan bisa tercipta. Melalui inilah kita bisa mencapai pada realitas yang lebih tinggi dalam bentuk tadi the one tadi, menurutnya si Plotinus. Oke, tapi meskipun demikian, mari kita juga kritis ya, bahwa memang ada banyak hal yang belum terjawab dalam Plotinus gitu ya. Kita bisa mengatakan the one itu nyaris, kita nggak punya rujukan apapun tentangnya gitu ya, kecuali bahwa ini adalah sesuatu yang muncul dari pengandaian sebenarnya. Kalau tadi Jason mempertanyakan itu gitu ya. Pengandaian kausalitasnya Aristoteles itu digunakan betul di sini. Bahwa kalau ada sesuatu, maka sesuatu itu muncul dari sesuatu yang lain. Ada sebabnya di situ. Nah, dia membayangkan dunia sebagai ada tadi ya, realitas itu juga ada sebabnya. Andaiannya, kalau realitas seperti roti gitu ya, maka yang menjadi penyebab dari roti itu nggak boleh sama dengan roti itu sendiri. Maka dia nggak bisa dikatakan sebagai bagian dari ada. Oke, the one ini melampaui ada. Jadi itu berangkat dari andaian itu. Bukan dari kemudian Plotinus ketemu dengan cahaya gitu, enggak. Tapi dari pengandaian itu. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan. Sebenarnya pertanyaan saya ada. Dan mungkin saya bakal nanyain 2 pertanyaan yang menurut saya menarik buat ditanyain. Tadi kan sempat di awal tuh dibilang bahwa dia adalah perantara atau kunci dari beberapa ajaran, gambaran ajaran keagamaan. Terus Pak Datu tadi juga sempat bilang bahwa di filsafatnya Plotinus ini sama sekali nggak ada ngebahas tentang ketuhanan. Nah, terus maka bagaimana mereka tuh menafsirkan tentang Tuhan dari filsafatnya si Plotinus? Apabila secara ketuhanan itu salah satunya kan dari Plotinus. Maka kenapa konsep dan penggambaran Tuhan itu berbeda-beda menurut setiap ajaran kalau salah satunya adalah dari Plotinus yang sebagai kuncinya. Terus yang kedua tadi yang ada dibahas di proses emanasi itu kan intelek itu dibagi jadi 2 jiwa. Terus jiwa yang kedua itu adalah jiwa yang bersatu dengan materi. Sedangkan Plotinus sendiri menggambarkan bahwa materi itu adalah sesuatu yang ketidaksempurnaan. Nah, apabila Plotinus menggambarkan bahwa kita di dunia itu adalah jiwa individu yang sangat dekat dengan materi, kenyataannya sekarang kan. Kemudian yang digambarkan sebagai ketidaksempurnaan, lalu ada yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk gambaran paling sempurna di muka bumi ini. Gambarannya Plotinus itu gimana sebenarnya tentang manusia yang sebagai individu yang bersatu dengan materi? Apakah dia memandang dengan manusia adalah tempat tidak sempurna karena jauh dari yang ada, karena ada turun dari beberapa proses dan materi adalah yang paling jauh? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini sebenarnya bisa jadi sesuatu yang kita teliti lebih jauh lagi. Tapi untuk yang pertama, saya hanya bisa bilang begini. Setelah Plotinus, nanti filsafat itu kan andaian akal budi ya. Andaian akal budi, logika, lalu kemudian penjelasan-penjelasan yang terkait dengan pikiran, gitu kan. Nuansa filsafat itu akan sedikit bergeser. Dari yang dulunya ngomong soal alam dan ngomong soal manusia, filsafat pasca Plotinus, setelah Plotinus, itu akan banyak membahas tentang Tuhan. Karena nanti ada tradisi misalkan kekristenan ya, Katolikan begitu ya, yang muncul di Romawi, dan kemudian dia menjadi salah satu tradisi yang yang mendominasi di sana. Tetapi di mana letaknya Plotinus di situ? Dalam disiplin yang namanya teologi, theos, logos begitu ya. Kita berusaha untuk menjelaskan tentang hal-hal yang selama ini itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat mistik.
Oke, kita selalu berusaha untuk, kalau kita belajar tentang agama itu kan seolah-olah Tuhan itu nggak terjangkau, lalu kemudian Tuhan itu nggak bisa kita capai dengan akal budi kita, begitu ya. Nah, letaknya Plotinus persis ada di sini. Plotinus itu dengan ide-idenya tadi menginspirasi praktik-praktik untuk mencoba menjelaskan aspek-aspek ketuhanan secara rasional. Oke? Dan ide-idenya Plotinus tentang the one, lalu kemudian tentang emanasi atau mungkin proses tadi ya, proses realitas, itu sebenarnya ide-ide yang bisa diterapkan untuk memberikan penjelasan yang cukup rasional terkait dengan sebab-sebab realitas yang nanti bisa diidentikan dengan sosok Tuhan. Oke? Jelas sampai sini? Ya, jadi gambarannya begitu. Ini adalah filsafat terakhir yang ngomong soal alam, soal semesta, soal manusia. Tetapi dia juga sekaligus jadi tempat di mana ada cukup alasan atau ada reason yang bisa menjelaskan hal-hal yang belum terjelaskan melalui penjelasan tentang tadi itu. Maka nanti penjelasan tentang jiwa, penjelasan tentang logos, penjelasan tentang macam-macam itu sebenarnya ada banyak yang dalam konteks teologi ya. Teologi itu kan berusaha untuk menjelaskan dengan akal terkait dengan aspek-aspek ketuhanan gitu kan. Nah, caranya menjelaskan, bukan isinya ya, tapi caranya menjelaskan, garis-garisnya, argumen-argumennya, kurang lebih akan menggunakan metode-metode yang mirip dengan yang dilakukan oleh para filosof Yunani kuno, dan Plotinus salah satu yang paling berpengaruh di situ. Oke, misal nanti Thomas Aquinas itu akan menjelaskan tentang sebab-sebab gitu ya. Itu lebih ke Aristoteles sebenarnya, Thomas Aquinas. Jadi bahwa menurut Aquinas itu kita bisa mengenali Tuhan tanpa kita harus menjumpai Tuhan. Caranya dengan apa? Caranya dengan akal budi. Apa yang kita gunakan? Prinsip kausalitas. Kalau semua hal itu ada hubungan sebab akibatnya, semua terjadi karena sesuatu yang lain, maka pastilah ada penggerak pertama atau katakanlah sebab pertama, causa prima ya, penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh sesuatu apapun. Nah, itulah Tuhan. Dalam bahasanya Plotinus, itulah the one, gitu ya. Nah, itu gitu ya. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya menarik ya, tapi ini bisa kita jelaskan dengan cara yang panjang lebar juga sebenarnya. Untuk bagian ini sebenarnya Plotinus akan banyak belajar dari Aristoteles. Jadi Aristoteles itu sudah pernah bikin suatu buku ya, judulnya De Anima. De Anima itu kayak buku biologi begitu, tentang jiwa-jiwa begitu ya, yang membedakan antara jiwa generatif, jiwa vegetatif, jiwa sensitif. Jadi kalau kita melihat, ada yang membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Apa itu? Jiwanya. Ada yang membedakan antaranya tanaman dengan hewan. Apa itu? Jiwanya. Ada yang membedakan antara hewan dengan manusia. Apa itu? Jiwanya. Nah, Plotinus kurang lebih akan mengambil banyak dari situ. Tumbuhan itu hanya punya jiwa vegetatif. Dia hanya bisa tumbuh, berkembang begitu ya. Dia nggak punya sensitivitas untuk punya banyak gerak begitu ya. Tempatnya pun lokal di situ. Sementara hewan itu lebih sensitif begitu ya. Dia itu bereaksi atas banyak respon begitu ya. Dia instinktif. Kadang-kadang juga kita bisa melihat ada kecerdasannya juga gitu ya. Tetapi yang paling menarik itu adalah manusia. Ketika dia punya fakultas yang namanya intelektual ini tadi ya, akal budi tadi, logistikon tadi. Yang itu membuat dia itu nggak sekedar mengikuti nafsu-nafsunya, nggak mengikuti sensitif kayak hewan tadi ya, yang sekedar mengikuti stimulus dan respon, tapi dia bisa mengambil jarak dari nafsu-nafsunya. Contoh, di sini teman-teman ada yang lapar? Belum lapar ya? Mungkin ada yang sudah mulai mengantuk. Tadi mungkin mengantuk dan lapar gitu ya.
Nah, itu adalah jiwa sensitifnya teman-teman gitu ya. Kita punya jiwa sensitif juga. Gitu ya. Iya, terkait dengan indrawi gitu ya. Respon, stimulus respon hukumnya. Kalau ada rangsangan, ya kita mengikuti rangsang itu gitu ya. Kalau saya lapar, saya makan. Kalau saya ngantuk, saya tidur gitu ya. Tapi pada kenyataannya, teman-teman memilih untuk menahan lapar dan menahan ngantuk untuk hadir di kelas ini gitu ya. Karena meyakini di sini ada sesuatu yang bernilai untuk diikuti misalnya. Nah, itu adalah kemampuan intelektualnya manusia yang melampaui kemampuan sensitif. Letaknya di mana? Di jiwanya manusia. Nah, si Plotinus mengikuti itu. Menurut dia, manusia itu adalah makhluk yang punya intelektualitas, begitu ya. Dan dengan demikian, dia sebagai bagian jiwa tubuh tadi, itu juga punya keunggulan-keunggulan tertentu atas hewan dalam konteks pengenalan akan realitas, gitu ya. Bahkan dibicarakan juga oleh Plotinus, hanya manusialah yang mungkin untuk menangkap yang intelligible itu. Mengenali realitas yang sifatnya intelektual tadi. Oke, kurang lebih begitu penjelasannya. Teman-teman silakan, kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Kalau ada pendapat, boleh diusulkan. Kalau ada ketidaksetujuan, silakan disampaikan. Protes sama Plotinus boleh, gitu ya. Oke, silakan. Ya mungkin ini bisa buat penutup ya Pak. Ya. Ketika saya lihat gambaran mengenai henosis yang gerak naik turun itu, terus kemudian 3 pemurnian jiwa, saya jadi kebayang mengenai eksistensialisme Pak. Pandangan itu mengenai eksistensialisme. Nah, kira-kira teori Plotinus mengenai The One ini, apakah ada sangkut pautnya dengan eksistensialisme Pak? Kok tak lihat-lihat ini kayak, oh iya ini kok kayak eksis banget ya, semua hal itu ya eksis gitu Pak. Ya saya kurang bisa menjelaskan Pak. Cuman secara intuisi itu ya dapat Pak. Itu Pak. Jadi hubungan antara Plotinus dengan eksistensialisme gitu Pak. Oke, baik. Begini Jason, kalau kita ngomong soal ini, Plotinus ya, iya dia itu lebih ke ranah ini ya, ontologi. Jadi dia mencoba untuk membahas tentang keberadaan. Tapi nanti kalau kita ngomong soal eksistensialisme itu lebih ke keberadaannya manusia. Secara khusus. Gitu ya. Jadi nanti kalau kamu ngomong soal eksistensialisme itu bukan keberadaan dalam konteks dunia, jagat raya gitu, enggak. Tapi eksistensialisme itu khusus terkait dengan bagaimana manusia itu eksis, manusia itu ada begitu ya. Dan ada hubungannya juga bahwa kalau dalam eksistensialisme ya, nanti pandangan tentang dunia, pandangan tentang realitas akan juga sangat dipengaruhi oleh manusia dan pengalamannya. Oke? Jadi pengalaman manusia itu akan menentukan adanya sesuatu. Gampangannya gini lah, kalau di suatu tempat itu ada suatu makhluk ya, yang nggak kita kenal, kita nggak tahu namanya apa, dan kita nggak pernah ketemu dengan itu, maka bagi eksistensialisme ya itu nggak penting, gitu ya. Yang itu mungkin ada gitu ya, tapi ya itu di luar garis batas pengenalanku atas eksistensi gitu ya, atas ada, karena pengalamanku nggak pernah berjumpa dengan itu. Nah, eksistensialisme itu soal tadi, justru lebih ke soal bagaimana manusia itu mengada, manusia itu adalah ada tertentu gitu ya, yang nanti punya kekasan juga, bahwa dia bisa menentukan diri. Beda dengan tadi, hewan, tumbuhan, dan ada lain, benda-benda gitu ya. Benda-benda itu kan sepenuhnya mengikuti hukum alam gitu kan. Kalau hewan tadi mengikuti hukum stimulus respon. Nah, manusia bisa loh untuk puasa. Bisa loh untuk menahan ngantuk, mau belajar. Nah, kelebihannya manusia itu dalam konteks keberadaan eksistensial itu dia. Nah, kemampuannya untuk menentukan diri inilah yang kemudian menentukan manusia itu eksis atau enggak. Kalau dia itu hanya larut dalam hukum alam atau larut dalam hukum-hukum yang ditentukan oleh jagat raya begitu ya, bukankah dia itu ya hanya semacam leburan aja? Sementara para filosof eksistensialis itu meyakini bahwa dia itu adalah sesuatu nih, sesuatu yang unggul, sesuatu yang melalui akal budinya dia bisa menjadi penentu bagi banyak hal, menentukan dirinya juga. Gitu ya Jason ya. Nanti kalau mau belajar tentang itu, kita nanti masih ada
sesi juga tentang itu sepertinya iya, nanti di bagian-bagian akhir nanti ya. Panjangan hidup Pak. Ya semester genap ya, sabar dulu. Jadi itu nanti munculnya baru setelah zaman kontemporer. Kontemporer itu kapan? Kontemporer itu sekitar modern kontemporer ya, itu sekitar tahun 1900-an naik. Baru akan ketemu dengan itu. Kita masih ada di 2 abad sebelum Masehi. Paling lama ya Pak. Iya. Ini masih sebelum Masehi gitu ya. Belum zamannya Yesus, mendahului zamannya Yesus. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Kita ini sesuatu yang berbeda dari Tuhan. Nah, melalui partisipasi dalam Tuhan ini kita kan akhirnya mengalami perubahan sehingga menjadi sesuatu yang terpadu. Nah, saya ini mau nanya, sebenarnya di mana tepatnya proses atau perubahan ini terjadi? Itu terjadi di misalnya di alam ide atau di tempat yang sama sekali berbeda. Nah, terus kemudian jika perubahan ini terjadi di alam non temporal, saya mau nanya lagi, apakah perubahan tidak terbatas pada temporalitas ini itu hanya dalam kasus penyataan khusus ini, apa secara umum itu mungkin bagi perubahan untuk terjadi tanpa temporalitas? Oke, baik. Menarik ya ketika kita masukkan kategori waktu di situ ya. Menurutnya Plotinus, ada bagian-bagian di mana di situ kategori waktu nggak bisa dimasukkan. Apa itu? Yang tak terbatas. The One. The One, di situ kita belum bisa memasukkan kategori waktu di situ. Kenapa? Ya waktu melebur di situ, nggak bisa kita masukkan kategori waktu di situ. Lalu bagian kedua, intelektual atau nous. Nous pun tidak dikenakan kategori waktu. Nah, menurutnya Plotinus ya, ini menurutnya Plotinus ya, baru di jiwa-jiwa lah kategori waktu itu muncul. Ketika ini mulai diejawantahkan dalam konteks yang lebih dekat dengan realitas material. Ketika yang material dengan yang jiwa ini melebur jadi satu. Disitulah waktu muncul. Atau disitulah kategori waktu, temporalitas, bisa dimasukkan dalam kategori. Sementara di bagian tadi, the one dan nous tadi, menurutnya Plotinus, itu adalah sesuatu yang masih sifatnya sangat intelligible begitu, sehingga kita nggak bisa memasukkan kategori waktu di situ. Kayak pertanyaan yang sangat bagus. Lanjut. Apa bedanya antara nous dengan dunia ide miliknya Plato? Kan mereka sama-sama memikirkan dan dipikirkan. Kalau dunia idenya Plato kan ambil contoh kursi. Dia memikirkan konsep kursi itu seperti apa, penggambaran kursi itu seperti apa, lalu direalitaskan dengan membentuk kursi itu. Terus apa bedanya antara nous yang dipikirin sama si Plotinus ya, Plotinus, sorry, maaf, sama dunia idenya milik Plato? Oke, saya hanya bisa menyebut begini. Nous-nya Plotinus itu sangat mirip dengan dunia ide Plato. Kontribusinya Plotinus adalah dia menambahkan sesuatu yang mengatasi itu. Apa itu? The One. Gitu ya. Jadi, nous itu sendiri, si intelek itu sendiri, itu yang meliputi segala macam intelektualitas gitu ya, yang memikirkan dirinya sendiri, yang sempurna juga. Tetapi kalau Plotinus, dia nggak berhenti sampai di situ. Dia meyakini bahwa intelek itu pun ada sumbernya. Gitu ya. Itu kenapa tadi saya menyebut ini adalah sesuatu yang mirip, memang susah untuk membedakannya gitu ya. Bahwa fakultas yang atau katakanlah proses yang dalam konteks intelek tadi itu sangat mirip dengan dunia ide. Nah, mungkin juga kalau kita lihat dari definisinya ya, kalau yang Plotinus itu lebih ke tadi, menurunkan tadi, ada proses menurunkan tadi gitu ya. Kalau Plato, ya dia juga merupakan dunia indrawi, merupakan turunan dari ide, tapi turunan langsung gitu ya. Sementara tadi di Plotinus itu ada perantaranya berupa jiwa-jiwa gitu kan. Jadi kita bisa mengatakan idenya Plato itu meliputi dua hal itu, nous dan jiwa-jiwa. Nous itu yang sifatnya abadi, jiwa-jiwa itu yang bagian yang abadi itu yang melekat pada realitas. Dia memilah itu. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Oh iya, jamnya sudah lewat ya, mohon maaf. Baik, semoga ini nanti kalau teman-teman penasaran ya, teman-teman bisa baca buku-buku tentang ini. Kalau teman-teman mau nanti bisa saya carikan ya. Jurnal juga ada beberapa yang membahas. Salah satu yang paling oke menurut saya ya, paling akurat itu adalah jurnal miliknya Setia Wibowo nanti, teman-teman itu dosennya Pak Krisma ya. Yang ngomong soal Plotinos terkait dengan konsep kami begitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat di situ. Yang bahasa Inggris teman-teman nanti bisa cari di Stanford Dictionary, Plato Stanford ya. Baik, semoga ini bisa menjadi permulaan yang bagus untuk nanti teman-teman masuk ke zaman yang disebut sebagai abad pertengahan, yang nanti akan dibahas oleh dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini jembatannya begitu ya, yang tadi berusaha untuk punya prinsip-prinsip logis untuk memaknai sesuatu yang sifatnya itu mengatasi yang indrawi, begitu. Mohon maaf kalau masih banyak yang misterius, karena demikianlah adanya, begitu ya. Yang bisa kita capai itu hanya sejauh itu, begitu. Yang bisa kita lihat itu hanya sejauh yang dituliskan, begitu. Nanti ini akan semakin dikembangkan dalam tulisan-tulisan berikutnya, ide-ide berikutnya yang kurang lebih ya ada yang mengambil inspirasi dari sini juga, tapi ada juga yang punya kekasan. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya ya.